Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sedulur Padepokan Lokajaya yang senantiasa saya banggakan dan saya muliakan, masih semangatkah membahas tentang Satrio Piningit ataupun Imamul Mahdi itu? Padahal Satrio Piningit ataupun Imamul Mahdi itu hanyalah sebuah gelar semata, gelar yang masih bersifat keduniawian lah. Tapi seakan-akan orang-orang yang mendapatkan petunjuk ataupun mendapatkan atau mempunyai intelektualitas tinggi ataupun bukti-bukti ilmiah ataupun keilmuan yang tinggi, mereka saling berebut gelar-gelar itu, gelar yang tidak akan pernah bisa dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah, karena bersifat gelar keduniawian yang diberikan oleh seseorang ataupun diberikan oleh kajian-kajian ilmiah menurut ini dan menurut pandangan ini, itu kan hanya sebuah gelar. Tapi kebanyakan orang masih memperebutkan gelar tersebut karena mungkin gelar tersebut gelar yang wah ataupun apalah. Makanya saya katakan, orang-orang yang hanya memperebutkan jabatan, gelar, kehormatan, ataupun memperebutkan kekuasaan di dunia nyata ini, itu halnya orang-orang yang mencari buih di lautan yang sangat luas, yang ketika dia hendak menghampirinya, buih itu menghilang seketika. Maka terlihat bodoh orang-orang tersebut. Saya hanya mengingatkan, kita sebagai manusia yang beragama ataupun manusia yang bersifat sosial, kita hidup di alam nyata ini, kita sudah membawa pegangan masing-masing ataupun ageman yang diturunkan oleh para utusan-utusan Allah ke dunia ini, yaitu para nabi ataupun para rasul ataupun para pewarisnya. Dari Islam, kita sebagai orang Islam ada Al-Quran dan Sunnah. Kita sadarkan diri kita terlebih dahulu untuk mengkaji sebuah Al-Quranul Karim yang agung, Al-Quran yang dulu dibawa Nabi Muhammad yang masih murni, bukan Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sudah dicampur baurkan antara kepentingan pribadi ataupun golongan dan nafsu sesaat di dalam diri kita. Wahai saudaraku, ya itulah gelar, hanya gelar jabatan duniawi, tapi seakan-akan manusia saling berlomba-lomba dari golongannya. Inilah golonganku yang paling benar, inilah golonganku yang paling benar. Seakan-akan golongan kita lah yang paling menang ataupun paling benar. Kenapa kita harus menggolong-golongkan di dalam diri kita setiap manusia? Dari diri kita seakan-akan golongan ahli roh, golongan ahli kolbu, golongan ahli penerawangan, ataupun golongan ahli pergoiban. Kenapa kita tidak menyatukan golongan kita menjadi satu pegangan, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kita satukan saja dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita harus menggolong-golongkan ilmu-ilmu yang tidak bisa menyelamatkan kita di dini wa dunya wal akhirah?
tambah kita menjadi seorang yang seakan-akan paling benar di dalam pengetahuannya ataupun intelektualitasnya. Melalui keahlian-keahlian kita lah yang semata-mata itu hanya titipan kecil dari Allah, tapi kita sudah ya begitu jumawalah wahai saudaraku, begitu angkuh sehingga kita banyak menolak kebenaran. Ketika seseorang itu memberikan kebenaran yang menurut Al-Quran dan Sunnah, itu kita tolak mentah-mentah. Apakah kita masih anak kecil yang masih berebut mainan ataupun gelar itu? Kita kan sudah dewasa. Ayo kita satukan tekad kita di dalam satu pegangan, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan kita memecah belahkan diri seakan golongan ini, golongan itu, dan merasa golongannya paling benar. Karena sifat setan ataupun iblis dari golongan ya mereka lah menganggap diri mereka paling benar. Ayo kita satukan bersama-sama untuk memajukan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ataupun negara kita. Bahkan kita bisa ikut andil di dalam dunia kita bisa ibaratnya andil di dalam negara-negara yang lain lah. Makanya saya tekankan lagi kepada orang-orang yang masih, apalah gunanya kita masih merebutkan sebuah gelar ataupun gelar pepesan kosong yang hanya bersifat keduniawian. Kalau saya mah cukup menjadi orang-orang yang keimanannya diterima oleh Allah, itu sudah nikmat lah. Karena keimanan saja itu sudah ujiannya begitu besar bagi kita semua. Karena Allah mengatakan, ketika kamu telah mengatakan beriman, kamu akan diuji dari ketakutan, kemelaratan, kesusahan, jerih payah, dan lain-lain. Itu ujian bagi orang-orang beriman. Tapi mampukah orang-orang yang beriman itu lolos dari ujian-ujian Allah? Ketika ujian kita ini lolos dari keimanan kita, kita akan memperoleh suatu janji Allah yang nyata, ya kenikmatan di akhirat, wahai saudara. Makanya ayolah kita buang sama-sama keegoisan di dalam diri kita ataupun tujuan pribadi ataupun golongan kita. Kita satukan dengan tekad kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan golongan-golongan yang lain, golongan ahli ini, golongan ahli itu. Itu kan jauh, siapa yang menggolong-golongkan manusia? Wong kita toh dari bangsa yang satu, bangsa Adam, dan kita mengimani Nabi Muhammad serta Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita menggolong-golongkan? Siapa yang menggolong-golongkan kecuali setan ataupun iblis? Itulah yang menggolong-golongkan. Mereka lah yang paling merasa dirinya mengetahui, dan mereka lah golong-golongnya seakan golongan mereka adalah paling benar. Ayo kita bersatu, wahai saudaraku. Kita bisa ikut andil di dalam masyarakat ataupun bernegara dari tingkat kesadaran kita akan kepada Tuhan yang Maha Esa, di dalam Bhinneka Tunggal Ika, di dalam kenegaraan ataupun yang lain. Kita satukan tekad dan tujuan kita untuk memajukan suatu negara, berbangsa dan bermasyarakat, wahai saudaraku, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baik orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain tanpa tujuan pribadi ataupun golongan, yang tidak mengedepankan nafsu pribadi ataupun golongan, apalagi ego dan nafsu sesaat yang bersifat keduniawian. Kalau silakan yang mau mengambil gelar Satrio Piningit ataupun Imamul Mahdi dari golongan kalian, silahkan kata saya. Tapi ayo kita bersatu. Kenapa kita jauhkan dari
perbedaan golongan ataupun perbedaan apapun, kita satukan di dalam tekad kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Cukup sekian wahai saudaraku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.